Baik, bismillah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. 2 minggu yang lalu jamaah sekalian, awaklah mengaji pentingnya berkhalwat. Khalwat petang ibu mensucikan, mengasingkan hati dari selain Allah. Itu khalwat. Awak ditampik dan rami, tapi hati awak nak lapih dari Allah. Selanjutnya awak masuk ke bab hijabur ruh. Hijabur ruh. Hijab itu artinya penutup. Ketika dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, "Anta'budallah ka'annaka tarahu." Ihsan. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan bu ya, enggak pun. Jadi masalahnya gini, baca melihat Allah. Bakut nak sampai kini awak belum bisa juga melihat kebesaran Allah. Belum juga bisa awak melihat rahmat Allah. Belum juga bisa melihat kasih sayang Allah. Karena nampak nanti bo awak tu nak kecen. Ibu balak awak opek awak. Ibu nikmat awak lupa aja Allah. Itu berarti belum bisa menceliak Allah. Jadi yang menyebabkan awak bisa model itu. Penyebabnya. Ibnu Athaillah mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu, kaifa yusriku qalbun was suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Hati awak akan bercahaya. Jadi yang bisa mencaliak rahmat Allah, yang bisa mencaliak kebesaran Allah, hanya hati-hati orang yang bercahaya. Kalau basura-suranya mata hati atau basirohnya lah tajam. Kaifa yusriku qalbun, hati awak tu ke bercahaya. Hati awak tu ke bisa melihat. Suwarul akwan, sedangkan suwarul akwan, makhluk, kebesaran makhluk, kehebatan makhluk, muntabi'atun fi mir'atihi, terukir di dalam hati tersebut, terukir di cermin hati tersebut. Acarun awak niyo anta budallah ka'annaka tarahu, tapi hati wa isi makhluk aja. Baka bisa, baka hati itu ka bercahaya. Ibnu Ajibah mensyarah atau menjelaskan bait dari hikam ini. Apa kata beliau? Ja'alallahu qalbal insani kal mir'atis saqilati. Allah menjadikan hati seorang itu seperti cermin yang mengkilat. Ya, waktu seperti apa Ibu? Umpama cermin. Fiha yadba'u fiha kullu ma yuqabiluha wa laysa laha illa wajhatun wahidah. Hati tersebut akan memantulkan apa yang ada di hadapannya. Hati itu kan memantulkan apa yang ada di hadapannya. Model itu pula hati awak Ibu. Hari-hari nanti caliak makhluk. Hari-hari nanti caliak kebesaran makhluk, nan keluar kebesaran. Hari-hari awak berasian hati awak jauh kebesaran Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang keluar kebesaran. Sebab hati itu umpama cermin. Ini akan memantulkan bayangan yang ada di hadapan. Faiza aradallahu inayatahu bi'abdin shaghala fitratahu bi anwari malakutihi wa asrari jabarutihi. Ketika Allah Pak Ibu memilih seorang hamba itu, sayang kepada seorang hamba, syaghala fitratahu bi anwari malakutihi wa asrari jabaruti.
Allah sibukkan hamba tadi, sibuk hatinya memandang kebesaran Allah. Dah zahirnya berkhidmat kepada makhluk Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Batinnya sibuk dengan Allah. Kena 20 Ibu, zahirnya sibuk ibadah kepada Allah, batinnya supaya diceliak manusia. La haula wala quwwata illa billah. Faiza aradallahu inayatahu bi'abdin, ketika Allah ingin membantu seorang hamba, syaghala fikratahu bi anwari hikmatihi wa asrari jabarut. Allah sibuah nambah tadi fikirnya itu Allah sebut. Ba'ambo melaksanakan perintah Allah batu-batu. Supaya tidak maksiat dalam sehari. Maksiat istighfar balik, Nabi itu minimal barangkali istighfar sehari 70, ada yang cek 100. Nabi Bu, dah dosa apa? La ilaha illallah. Walam yu'alliq qalbahu bimahabbati syai'in minal aqwani zulmaniyah wal khayalat. Dan dia tidak biarkan hatinya itu terikat dengan kehebatan, kebesaran raja-raja awak mencari alam, di dalamnya ada kebesaran Allah. Dan dilupa-lupa tu, dan dipisah-pisah. Mencari alam ko indah, takkan ada awak penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Cari diri awak lemah, takkan awak sianang kue Allah. Cari diri awak ko hina, siapa yang mulia? Allah. Sama semata memandang. Dan nampak di situ kehebatan, kebesaran Allah. Fantaba'at fi mir'ati qalbihi anwarul iman wal ihsan. Kalaulah model itu mulailah terukir di dalam hatinya itu cahaya iman dan cahaya ihsan. Wa asyraqat fiha aqmaru tauhid wa syumusil irfan, dan terbit dari hatinya itu matahari tauhid dan purnama ma'rifah atau mengenal Allah. Tauhid. Jadi tauhid tasawuf itu buat tauhid sufi itu. Tak ada nampak kebesaran makhluk. Yang hanya semata-mata hanya kehebatan Allah. Awak balik ikhlas ada bara tingkat ikhlas pertama Ibu. Ada 3. Pertama, ikhlasnya orang awam. Kedua, ikhlasnya orang khusus. Yang ketiga, ikhlasnya orang khusus di antara yang khusus. Khusus di antara khusus kulah dan tauhid. Sampai nyoba ibadah tu nak nampak adanya sehatnya lah. Nampak adanya rahmat Allah sama tu. Matu. Yo dia sehat ibu, bapa ibu bisa duduk di surau. Tapi dia rahmat Allah. Yo dek kayu awak bisa pergi ke Makkah. Tapi dia rahmat Allah. Iyo dek santiang awak bisa memaham pelajaran. Tapi dia rahmat Allah. Allah membuat awak faham. Allah yang sampai awak ke Makkah. Allah yang sampai awak ke duduk di majlis. Wa asyraqat fiha aqmarut tauhid wa syumusul irfan. Alaulah itu muncul terbit dari hatinya itu matahari tauhid. Matahari itu tarang Bu. Ketika tabi yang galok-galok itu tersinari saja. Itu ibaratnya. Ini namanya majas atau isti'arah dalam bahasa Arab. Isti'arah. Jadi dia menggunakan asyraqat fiha aqmarut tauhid. Terbit darinya itu mata apa? Bulan tauhid. Kalau malam tu kan Pak Ibu malam. Terbit bulan purnama. Diterangilah yang kalian. Murid tu dulu hati awak. Awak lupakan aja Allah ibaratnya apa serang kalam. Tentu je Pak aku. Mesti haden dan hebat aden dan santiam. Ketika tauhid itu tiba, hilang aden tu. Yang ada hanya kehebatan Allah. Ai bisaqli mir'ati qalbika yazulu
Pada syairnya. Ahmid at-torfa taro wa taluhu akhbaru. Wafna anzil wara tabdu laka asrar. Wa bisaqil mirayah yazulu inkaru. Dengan membersihkan hatimu itu, dengan membersihkan cahaya apa? Cermin hatimu itu, yazulu inkaru, hilanglah ingkarmu. Maksud ingkar siapa? Kehebatanmu, ananiyahmu. Ananiyah. Katanya ana, aku. Aku. Siapa yang berhak mengaku sebenarnya? Allah. Awak aku hebat dititipkan Allah kehebatan. Awak aku kaya diagih Allah kekayaan. Ulangan sado yang hebat hanya Allah. Kata guru kami, Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ada 4 kata yang merusak seorang hamba dalam menuju Allah. Pertama, ana, nahnu, indi, wali. Ana itu artinya saya. Kedua, nahnu, kita. Kami. Yang ketiga, indi, menurutku. Yang keempat, li, punyaku. Jadi baca Ustaz. Kan tak mungkin lu nak pakai kata itu dalam berbukasi. Pakai, cuma dalam hati lu tetap itu yang punya daya dan kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisaqli mir'ati qalbika yazulu inkaruka lil haqqi fata'rifuhu fi kulli syai'. Maka dengan membersihkan cermin hatimu tadi, maka ingkarmu kepada al-haq, yaitu kepada Allah, akan hilang. Ta'rifuhu fi kulli syai', maka kamu akan mengenal Allah di segala sesuatu. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah syair, man arafallaha azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Siapa yang mengenal Allah, azalat tuhmah, hilang darinya suuzon atau buruk sangka kepada Allah. Wa qala, dan dia akan berkata kullu fi'lihi bil hikmah, setiap perbuatan Allah, setiap ketetapan Allah, setiap pemberian Allah ada hikmah. Maka ada kata-kata dalam Instagram macam itu kata-kata bukan apa, bukan kita yang jangan menyalahkan takdir, katanya. Kita saja yang belum bisa menerima, memahami takdir. Ibu sakit kau, dak kunyo cegak. Awak lah berdoa, awak lah berikhtiar, dak je kunyo cegak. Langsung kalau orang yang tak dekat sama Allah, tak kenal sama Allah, langsung buruk sangka ke Allah. Allah berdoa, tak jadi dia. Allah berusaha, nak jadi kabulkan. Katanya Maha Pengasih Maha Penyayang, hati-hati Bapak Pendeta. Bisa-bisa kita murtad, kita tidak sadar. Kalau Allah, pemberian Allah itu pasti baik. Mungkin awak dulu punya banyak dosa. Amal ibadah awak tak banyak. Cuman dengan awak sakit, Allah gugurkan dosa awak yang lalu. Jadi ketika pulang habis ada rahsia. Itulah kebijaksanaan Allah. Itu kebijaksanaan. Jadi di dalam takdir Allah itu, yang kecil awak tu takdir buruk, ada kelembutan Allah di situ. Di situ ada terdapat kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak saja yang belum bisa memahami. Belum bisa memahami. Itulah tadi sebab suwarul aqwan muntabi'ah. Makhluk tu yubanalah terukir di cermin hati awak. Yang dikiki-kiki. Wa iza arada Allah Ta'ala khidlana 'abdah bi'adlihi wa hikmatihi ashghala fikratahu bil akwani zulmaniyah wa syahwatil jasmaniyah. Dan ketika Allah ingin atau meninggalkan atau menelantarkan si hamba tadi disebabkan karena dosanya segala macam, maka Allah biarkan dia asghalah fitratahu bil aqwan. Allah tinggalkan saja dia lagi sibuk dengan dunia. Wasyahawat al jasmaniyah, serta syahwat jasmani. Aduh, masuk setiap Allahnya dalam hatinya akhirat. Tolak ukurnya hanya dunia.
Fantabaat tilkal akwan fi mir'ati qalbihi, maka terukirlah dunia itu di cermin hati. Fanhajaba bizulmatiha al-kauniyah wa suwariha al-khayaliyah, maka dia akan terhijab dengan dunia tersebut dan dengan bentuk-bentuknya yang halu, kalau bahasa orang halusina. Sangko-sangko yuk bahagia wak dia haratu. Kira lah banyak haratu nak kunjung jauh bahagia. Sangko-sangko kok hebat wak dipangkit. Kira berpangkit banyak je nak syukur. Itu yang khoyal. Sangko-sangko. Tidak ada bahagia itu kecuali mengamalkan perintah Allah. Acuk da'i-da'i menyampaikan, kalau bahagia karena harta, korun hartanya banyak. Isang sarojo. Kalau bahagia kena pangkat, Fir'aun sarojo, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak tamsilan dari para ulama. Wa fil hadisi, dan dari sebuah riwayat dikatakan Nabi bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu akan bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat. Jadi bu, kalau besi itu nak dijago pasti berkaratnya. Hati model dulu ibu. Kalau nak dijagonya masuk sana masuk, nak dijagur berkarat pula dia. Wa innal imana yakhlaqu kama yakhlaqu thawbul jadid. Begitu juga iman. Iman itu akan lusuh dia. Sebagaimana baju baru menjadi lusuh. Jadi kalau nak wacas iman aku lusuh. Cara mencas iman tu la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan berkata la ilaha illallah. Acuk-acuk nyabi la ilaha illallah. Wak resapi makna. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub ada 3 makna la ilaha illallah. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Tuaklah tahu sedua. Jatuh itu, tiada yang berkuasa, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Jadi ketika zikir la ilaha illallah. Yo abdian hadiri awak. La ilaha illallah, nak ada yang santiano Allah yang santiano. La ilaha tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Di situ ya karatan-karatan hati itu dengan zikir. Wa qala akhar likulli syai'in masqalah. Segala sesuatu itu kata Nabi ada pangkileknya, ada semirnya. Wa masqalatul qulub zikrullah, dan semir hati adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Memang awak tu harus punya amalan, Ibu. Mal la ilaha illallah tu sekali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi juga bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan. Sungguh jika seorang hamba itu berbuat satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan berbintik di hatinya itu bintik hitam. Obek salah cik, ini tinta cik, hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara faqulat, kalau hamba itu tadi beristighfar atau langsung beramal kebaikan, kata Nabi kan, wat bi'id sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan ingkar itu, perbuatan jahat itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus catatan buruk perbuatan yang jahat tadi. Jangan langsung kali berdosa, dua kali buat amal. Jadi yang disertai dengan istighfar dan taubat. Fa in huwa naza'a wastaghfara, jika dia berhenti wastaghfara dan beristighfar, saqulat, maka menjadi bersih lagi dia. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah,
Kalau ditambahnya balik, menambah balik noda hitam tadi, hatta ta'lua qalbahu, sampai tertutuplah hati itu dengan noda hitam. Fadzalika ar-ranul ladzi zakarallahu kalla barrana ala qulubihim ma kanu. Itulah yang disebut dengan ar-ran. Ran itu artinya penutup. Yang disebutkan Allah dalam firman-Nya surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim. Ran di situ maksudnya adalah hati tadi lah tertutup dek noda-noda hitam karena babek do. Wa iza alimta annal qalba laisa lahu illa wajhatun wahidah. Kalau awaklah tahu, kata Ibn Ajib, hati itu tak bisanya memantulkan kecuali apa yang ada di mukanya. Hati awak tadi ibarat cermin. Ini akan memantulkan bayangan apa yang ada di depan. Wa iza alimta, kata Ibn Ajib, annal qalba laisa lahu illa wajhatun wahidah, bahwa hati tidak bisa atau tidak memiliki sisi yang lain, ini yang di depan ini dipantulkan. Idza qabalaha an-nur asyraqat wa idza qabaltaha zulmah azlamat. Ketika hati itu engkau hadapkan terhadap cahaya, terang dia. Orang ambil camin buat tembak je center. Anam tabalik bu, kembali sinar. Oleh itulah hati awak. Hati awak tu kalau awak hadapkan dia, awak agiahnya makanan rohani, agiahnya amal ibadah, agiahnya elok-elok, memantulnya balik yang elok-elok. Wa idza qabaltaha az-zulmah. Tapi kalau hati awak tadi, atau cermin hati awak tadi, wa adduan kana buruk-buruk, anan balik kedua puluhan buruk. Wala tajtami'u zulmatu wan nuru abada. Cahaya dan kegelapan tidak akan bisa bersatu selama-lamanya. Ya betul bu. Tidak pernah bersatu. Sebabnya pada itu puluh hati awak. Cahaya dan kegelapan itu tidak pernah bersatu selama-lamanya. Oleh karena itu Syekh Ibn Athilah berkata, kaifa yusyriku qalbu binuril iman wal ihsan. Ba'a hati itu akan bercahaya dengan cahaya iman dan cahaya ihsan. Suwarul aqwan az-zulmaniyah muntabi'atun fi mir'ati qalbi. Sedangkan gambar-gambar atau kehebatan-kehebatan makhluk terukir di dalamnya. Itu yang membuat awak tadi tidak bisa daripada antak budallah ka'annaka tarahu. Fabdiddani la yajtami'ani. Karena dua yang berlawanan tidak pernah akan bersatu seperti siang dan malam. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Allah tidak menjadikan pada seseorang itu dua hati dalam satu rongga. Ada dalam dado apa dua hati bu? Ya. Juga nur dan zulmah tidak bisa bersatu. Famalaka ayyul faqiru ila qalbin wahid. Kata Ibn Najibah, maka bagimu wahai al-faqir, orang yang fakir, maksudnya fakir kepada Allah. Engkau, wahai orang-orang yang menuju Allah, tidak ada bagi kamu kecuali hanya satu hati. Qalbun wahid. Idza aqbalta 'alal khalqi adbarta 'alal haqqi. Ketika hati yang Allah itu, awak hadapkan kepada makhluk, awak hadapkan kepada kehebatan makhluk, maka otomatis dia membelakangi al-haq, membelakangi Allah. Wa idza aqbalta 'alal haqqi adbarta 'alal khalqi. Dan ketika hati awak tadi awak aduan kepada Allah, otomatis tidak nampak adanya kehebatan makhluk. Artinya pasti membelakangi makhluk. Jadi
Memang tidak bisa kita entak budallah karena kata roh itu kalau memang masih hati itu terukir kuat kebesaran-kebesaran, kehebatan-kehebatan masih terkesan dengan makhluk. Baca roh Ustaz, awak kan berhubungannya makhluk iyo, man hati awak tetap awak usahakan tidak keluar dari kehebatan Allah. Dalam sebuah ayat dikatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang beriman. Yang suruh bertobat itu orang beriman. Jadi tobat orang beriman maksudnya. Yang tadinya hatinya masih terkesan makhluk, karena renyo salah astagfirullah. Tobatnya orang-orang khawas. Arkanuddin salasah, Islam, iman, ihsan. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Lalu Ibnu Athaillah melanjutkan, am kaifa yarhalu ila Allah, atau bagaimana dia menuju Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawati. Dia masih terikat dengan syahwat-syahwat. Kan kalau dapat pulang je Allah tu dalam keadaan barasia. Apa maksudnya ar-rahil di sini Bapak Ibu? Ar-rahil, menuju, berjalan menuju. Itu an-nazru ila al-kaun, minal kaun ila syuhudil mukawwin. Awalnya awak aku kan mencari yang nampak-nampak. Kebesaran makhluk nampak tu. Awak kinilah beraja, awak ni mencari kehebatan Allah saja lagi. Itu namanya ar-rahil, orang yang berjalan. Apa caranya awak bisa mencari kehebatan Allah saja oleh? Sedangkan awak masih terikat dengan syahwat-syahwat. Kabbalun bisyahawati. Masih dikabik je syahwat-syahwatnya. Syahwat yang mana kok? Yaitu kullu ma tashtahihin nafsu wa tamilu ilaih. Segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu dan melanggar syariat. Wa tamilu ilaihi, dan condong kepada tersebut. Oleh Ibnu Ajibah, ar-rahilu ma'at takbilu la yajtami'ani. Awak ni berjalan, tapi kaki dikabik, le bisa apa Ibu? Tak bisa. Dua tabang, kaki dikabik, bisa tabang? Tak bisa. Awak ni berjalan ke Allah, tapi badan awak masih barik je dosa-dosa. Itu masih barik je syahwat. Kabiknya. Waqad taqaddama fi haqiqati at-tasawwufi an takuna ma'allahi bila alaq. Jadi hakikat tasawuf itu, hakikat ihsan itu adalah kita bersama Allah itu tanpa perantara. Apa? Tajam abang. Waqad taqaddama fi haqiqati at-tasawwuf an takuna ma'allahi bila alaqah. Di hakikat ihsan itu adalah bersama Allah tanpa perantara. Perantara di situ maksudnya tidak ada nampak di situ kehebatan, tapi menuju Allah itu perlu wasilah. Itu amal ibadah. Dan pula beranggapan wasilah waktu yang menyampaikan waktu. Itu dudukannya. Kalau awak mengatakan wasilah itu menyampaikan awak, berarti awak menganggap wasilah itu punya andil, punya kuasa. Sedangkan yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqtu anka ya akhi arukal alaik, ukiru min watanil awaik. Maka putuskanlah olehmu saudaraku, arukal alaik, akar daripada kebergantungan kepada selain Allah. Utuhan itu. Sekolah makanya kata aruk itu artinya urat atau akar. Berarti
Dan yang Allah bergantung ke makhluk yang Allah lama berpuluh-puluh tahun tu cabut. Jika cabut. Walihaza, maka oleh karena itu as-siyahah wal hijrah minal umuril muakkadah 'alal murid. As-siyahah, berjalan. Berjalan dari Namburuak menuju nan. Berjalan dari jahil menuju ilmu. Kalau wak lun tahu baca solat, bacanya wak kurang. Berjawab. Kalau lun tahu tata cara berdoa, berjawab tata cara. Kalau lah tahu wak tingkian lain. Maknanya sampai wak menuju Allah. Ar-Rahil. Jadi awak aku pebuk tidak lepih dari perjalanan. Hijrah itu sunnah Nabi. Al-hijrah itu sunnatun nabawiyatun. Hijrah itu sunnahnya Nabi. Mundu hajarun Nabi SAW lam takun lahu raha illa fi safar. Sejak Nabi hijrah tidak ada istirahat kecuali dalam perjalanannya istirahat. Artinya apa? Awak harus selalu hijrah dalam hidup awak. Dari nak tahu hijrah awak menjadi ingin tahu. Dari awak bersalah hijrah menjadi orang yang bertobat dari kesalahan. Sebagaimana air, Ibu. Air itu kan kalau nyo baranti saja tampian tanang, berubahnya, Bu. Baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah. Tidak bisa dipakai. Tapi kalau mengalirnya bisa dipakai, dan untuk masak. Begitu pula awak itu harus hijrah dari buruk ke elok. Allah dari iman menuju iman, dari Islam menuju iman, dari iman menuju terus seperti itu. Hatta fatahallahu alaihil bilad, sehingga Allah membuka kepada Nabi itu al-bilad, negeri-negeri. Wa kadzalika sahabah, begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lam yastaqir fi watnihi illa al-qalil minhum. Para sahabat itu ketika sudah menerima agama ini, mereka hijrah mendakwahkan masyarakat. Sedikit sekali sahabat yang meninggal di tempat kampung halaman. Banyak yang meninggal di negeri-negeri jauh. Bahkan dari mereka lah banyaknya tersebar agama Islam. Juga kita itu harus hijrah dari buruk ke elok. Supaya apa? Supaya benar-benar menuju Alhamdulillah. Am kaifa yarhal ilallah, ba'anyo ka menuju Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawati. Inyo masih lama aja syahwatnya. Alun mau pindah, alun mau hijrah ni. Beko ke besok. Kebuk je mereka Israel. Dipasuh pulang ni kan. Memang hidup kita tu harus selalu hijrah. Lalu dilanjutkan, am kaifa yatma'u ayadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalat. Atau bagaimana seorang hamba itu ingin masuk ke hadrat ilahi. Maksudnya risiko ingin dekat dengan Allah. Hamba itu ingin dakik hatinya ya Allah. Am kaifa yatma'u ayadkhula hadratallah. Sebagaimana dia benar-benar ingin dakik hatinya ya Allah. Wa huwa lam yatatahhar, sedangkan dia belum bersuci, belum membersihkan diri min janabati ghafalatihi, dari kejunuban lalainya. Ibu, boleh awak salat dalam keadaan junub? Tak. Masuk masjid? Tak boleh. Begitu juga caranya Allah itu masuk hati awak pun masih dalam keadaan janabah. Janabah pun maksudnya istilah isti'arah tadi ya. Digunakan masih suka masuk dalam keagungan kehebatan dunia. Al-hadrah hudurul qalbi ma'allah, ma'ar rabbi. Al-hadrah muqaddasah munazzihah murafa'ah la yadkhuluha ilal mutahharun. Jadi ibu, hati yang akan diisi kebesaran Allah itu adalah hati yang benar-benar suci dari selain Allah. Faharamun 'alal qalbil junubi ayyadkhula masjidal hadrah.
maka hati yang penuh kebesaran selain Allah tidak akan bisa masuk kebesaran Allah. Kayak tadi kan, dua hati tidak ada dalam satu. Oh, enggak. Maka bisa. Dalam sebuah riwayat syair dikatakan, tawadda bima'il ghaibi in kunta dza sirrin. Berwuduklah kamu dengan air ketiadaan jika benar-benar kamu orang yang pemegang rahasia, yang memahami Allah. Masuk ma'ul ghaib, air ketiadaan itu adalah tatharu min syuhuri nafsika bima'il ghaibah anha bisyudi rabbika. Engkau membersihkan dirimu daripada melihat kebesaranmu dengan cara melihat kebesaran Allah. Itu memakai majas ya Bu. Tutahhir min syuhudi siwa bima'il ilmi billah. Atau engkau membersihkan hatimu dari memandang selain Allah dengan memandang hanya kehebatan Allah. Wa idza tatahharta min syuhudi siwa tatahharta minal uyubi kulliha. Jika kamu sudah bisa membersihkan diri dari asiwa selain Allah, tatahharta minal uyubi kulliha, maka kamu akan bisa mensucikan diri dari segala aib. Aib dosa hatiku payah mana melang Bu. Ambo merasa santiang. Ujub ku penyakit ulama Bu. Ujub ku penyakit ulama biasa. Contohnya itu. Dengar orang ceramah. Kaji. Allah tu. Mangga ya kan. Ujub. Caranya melang ujub. Balian sadonya yang hebat hanya Allah. Tak bisa mereka. Awak pulang sadu ke Allah baru lapih dari aib. Al-mutakabbir artinya yang maha membanggakan diri. Jadi yang punya siapa? Allah. Tak bisa membanggakan diri itu. Pakai pakaian Allah, merang Allah. Kalau bisa awak membersucikan diri dari siwa selain Allah kok, selamat awak dari aib-aibnya dosa-dosa. Dosa hati kau nak payah menang apa? Hazal ma alladhi huwa ma'ul ghaib. Inilah air yang disebut dengan air ketiadaan. Maksud ketiadaan itu meniadakan kehebatan diri, mengisbatkan kehebatan Allah. Itu maksudnya. Tawadda bima'il ghaibi in kunta dza sirrin. Wudulah kamu dengan air ketiadaan. Air nak ada baca wudu. Maksudnya bersihkanlah diri kamu dengan ketiadaan dirimu. In kunta dza sirrin, jika benar-benar kamu mengenal. Tak bisa awak, kalau bisa berarti awak masuk golongan orang yang mengenal. Dalam ayat surah Ar-Ra'd ayat 17 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, anzala minas sama'i ma'a salat audiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyah. Allah menurunkan air dari langit, fasalat audiyah, maka air itu mengalir di lembah-lembah, biqadariha, sesuai dengan takarannya, fahtamala sailu zabadan rabiyah, dan air itu mengangkat atau menyapu buih-buih atau sampah-sampah. Allah menggunakan al-ilmu nafi' bil matar nazil minas sama. Allah dalam ayat ini menyamakan antara ilmu yang bermanfaat dengan air yang turun dari langit. Syabbahal haqqu ta'ala al-ilma an-nafi'a bil mataril nazil minas sama. Allah menyamakan ilmu yang bermanfaat itu seperti air hujan yang turun dari langit. Fakama annal matara taghmaru minhu al-awdiyah wal ghudran tajri minhu al-uyun wal anhar. Kadzalika al-ilmu nafi' nazala minas sama' alimul ghaibi ila ardi alami syahadah fasala bi awdiyatul qulub.
Sebagaimana air itu kayak bu, turun dari langit, masuknya ke lembah-lembah, mengalir. Begitu juga ilmu itu, ketika Allah berikan, dia masuk ke dalam relung-relung hati. Membersihkan yang kumuh-kumuh tadi, sebagaimana air membersihkan kotoran di sungai. Akurnya maksudnya. Allah menyamakan ilmu itu dengan air hujan. Ilmu apa itu? Al-ilmu bil. Kullu ala qadri taqatihi wa hasbi istidadi. Berdasarkan kesiapan hati tersebut. Wa kadzalikal ilmu nafi', begitu juga ilmu yang bermanfaat itu yutahhirun nufus minal adnas wal qulub minal aghyar. Ilmu bermanfaat itu juga membersihkan hati dari kotoran-kotoran, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran, dan membersihkan hati dari selain. Sebagaimana hujan, air hujan tadi mengalir dari pada sungai-sungai yang membersihkan segala di sampingnya. Fahadzal ma' huwa allazi asyara ilahi tawadda bima'il ghaibi in kunta zaskin. Inilah air yang dimaksud, berwuduklah kamu dengan air ketiadaan. Itu air itu maksudnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja tadi yang membuat awak tu terhalang daripada melihat kebesaran Allah? Yang pertama, hati awak tu terukir kebesaran makhluk. Sudah tu awak ni kepada menuju Allah, hendak namuh berubah dan namuh hijrah. Lagi di zona nyaman nyaman dia maksiat. Tahu? Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Itulah kaji kita malam itu, ya, Ustaz dan jemaah sekalian. Sisa waktu 4 minit sebelum azan Isya. Ya, Bang. Baik. Dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, matanya lupa. Kalau yang terjemahnya, kamu tidak akan bisa masuk surga dengan amalmu. Apa bertanya? Wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah? Ya, bahkan aku. Tapi Rasulullah mengatakan, tapi Allah merahmatiku. Dia bana semata-mata dia rahmat Allah wa salamai. Bukan berarti awak nak beribadah. Awak tetap beribadah, wajib beribadah. Cuma jangan anggap ibadah awak tu yang bisa menyampaikan awak ke Allah. Allah jamin semua yang awak bersuat. Allah jamin solat awak tu, ibadah awak tu lepas daripada sifat riak dan segala macam. Mata-mata dek sayang Allah. Ketika itulah awak nak bisa bersombong. Jangan sombong awak. Ambo nak pernah tinggal sembahyang kelas surga. Nak bisa waktu itu dah. Awak bergantung ke rahmat Allah. Kedua putri pun. Maksudnya tu bersihkan dirimu dari dosa keakuan, ananiyah, aku, dan asantiang dan hebat. Mencari awakku mampu, yang mampu hanya caranya dengan zikir, khususnya zikir la ilaha illallah. Allah sambung tu. Laisa usalah. Buku film. Ayah ya. Ketika Allah
magiah sesuatu kawa, Allah lagi dua jalan, atau jalan takwa, atau jalan fujur. Ya lah, ketika pilih jalan takwa, berarti ketika itu hati awak sedang memaduk Allah, membelakangi nafsu awak. Ketika pilih jalan fujur, berarti hati awak ketika itu memaduk ke dunia dan membelakangi itu Pak. Nyok, betul-betul cuman tidak pernah sama dalam satu detik. Allah alam. Bertentangan. Iya. Iya. Jadi antara kebaikan dengan kebaikan itu ada namanya balak. Balak itu lah ujian. Kalau berbuat baik, yang berbuat baik ada diselangi dengan ujian-ujian. Itulah sama semua ide. Jadi dengan balak awak itu ujian iman awak tadi, kalau lulus naik, kalau tidak ulang balik. Antara kebaikan dengan kebaikan ada namanya balak. Balak itulah lulus awak naik, kalau tidak balik ke bawah. Kata Syekh Ramadan Al-Bukhari. Baik, ini saja Bapak Ibu sekalian, lebih kurang maaf subhanahu wa ta'ala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.